الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك الأرواح نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك الأرواح نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه هو النور 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 هو Ya Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, tidak mengurangi rasa hormat kami bagi yang belum mengecilkan volume handphone atau di posisi silent mohon dengan hormat, sementara waktu berkenan untuk dikecilkan volumenya atau di posisi silent agar tidak mengganggu kekhusyuan pengajian kita bersama. Dan sebentar lagi Ananda Dr. Renata Eka Nindya Angga Dewi didampingi oleh suami tersayang Ananda Muhammad Reza Al-Faris STMSC
Memasuki ruang pengajian didampingi oleh orang tua tersayang Dr. Mediana Dewi Estanti SP THT KL dan Bapak Julius SE dan Ibu Siti Aisyah SH. Inilah Ananda Dr. Renata dan Reza memasuki ruang pengajian upacara Mitoni atau 7 bulanan. Kami sambut dengan kumandang Marhaban Ya Nabi. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب
مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك مرحبا صلوات الله عليك. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sejenak kita nanti Ananda Renata dan Reza nanti kita akan sambut kembali dengan marhaban ya Nabi. Dan kita nanti bagaimana Mbak Anggi? Sudah baik. Bapak Ibu silahkan berdiri, kita menyambut Renata dan Reza dengan marhaban ya Nabi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, didampingi oleh orang tua dari Mas Reza, juga Dokter Mediana tentunya. Silakan memasuki ruang pengajian. Perlahan demi perlahan kita saksikan Renata begitu cantik, hamil pertama. Inilah Renata dan Reza serta Dokter Mediana, Ibu Idris dan Ibu Aisyah. سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك. Ikut bersama-sama marhaban ya Nabi. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك. Bapak Ibu silahkan duduk kembali dan kita saksikan Ananda Renata akan difoto terlebih dahulu dengan posisi berdiri. صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه Ya, silakan duduk Bapak Ibu. من صلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya anak-anakmu, hartamu merupakan musuh atau ujian bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Shadaqallahul 'adzim. Yang terhormat keluarga besar Ibu Dr. Mediana Dewi Estanti SPTHT KL, juga keluarga besar Bapak Julius SE dan Ibu Siti Aisyah SH. Yang paling berbahagia tentunya hari ini calon ibu yang tersayang Ananda Dr. Renata Eka Nindya Anggadewi, istri dari Ananda Muhammad Reza Alfaris STMSC, teriring doa yang saat ini sedang mengandung putra atau putri yang berusia 7 bulan. Semoga menjadi anak yang sempurna lahir dan batin, kelak menjadi anak yang soleh atau yang solehah, anak yang berakhlakul karimah, dan kelak akan menjadi ulama besar, menjadi pemimpin bangsa ini yang arif dan adil. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidah, poro sepuh dan bini sepuh ingkang mindulyo yang tidak kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, bersama kami tim Sholawat Asy-Syifa alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sejenak mari bersama-sama kita memuji keagungan dan kebesaran Allah karena tanggal 29 Mei 2021 kita dapat bersilaturahim di Ballroom Hotel Westin dalam rangka berdoa untuk mengantarkan kehamilan Ananda Dr. Renata, istri dari Ananda Reza. Sekaligus hari ini kita memperingati haul orang tua tercinta dan tersayang almarhum Bapak DRS Ismaun Sumedi Wignyo Sumarto bin Sayyid Wignyo Sumarto. Semoga saat ini beliau di bulan Syawal setelah diistirahatkan 1 bulan selama bulan suci Ramadan, saat ini Al-Quran 30 juz yang kami baca menjadi syafaat, menjadi penerang, menjadi penuntun di alam barzahnya lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepasang kekasih Dr. Renata dan Reza, rasanya baru kemarin kita mengantarkan dengan pengajian. Alhamdulillah Allah telah percayakan kepada Ananda berdua untuk diberikan amanah, yaitu anak yang akan menjadi tali pengingat rindu dan cinta. Anakku Renata dan Reza, kabar gembira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu atau seorang wanita yang mengandung anaknya, setiap nafas yang keluar dari mulutnya akan dijadikan kafarat atau penebus dosa selama dia mengandung sampai nanti terlahir. Seorang ibu diberikan 1000 ampunan setiap hari. Bagi seorang ibu yang mengandung diberikan 1000 kebaikan selama dia mengandung. Kalau sudah begini, jangan cuma 1, ada anak yang kedua, ada anak yang ketiga, sampai anak yang kelima ya Bunda Mediana. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan syarat Dr. Renata dan seorang ibu begitu mulus, terasa mulus akan melahirkan, dicatat di hadapan Allah seperti berjuang di jalan Allah. Begitu anakmu terlahir dengan cara sesar ataupun normal, seorang ibu putih bersih tanpa noda dan dosa. Kalau seorang wanita itu mengandung dengan pernikahan yang sah,
Demikian indahnya kabar gembira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, di pagi hari ini kita menyambut kehadiran sang buah hati dari Renata dan Reza dengan khatmil Quran 30 juz, dan nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutannya. Zikir Asmaul Husna juga kita perdengarkan untuk janin yang sedang dikandung oleh Kak Renata, dan khatmil Quran 30 juz nanti akan kita sempurnakan dengan surat-surat pendek dari At-Takasur sampai dengan Anas, dan bersama-sama nanti sedikit ilmu berbekal calon seorang ibu dan ayah, bagaimana cara mendidik anak kita, dan acara ini akan kita tutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, acara ini tadi telah kita buka dengan surah Yasin dan surah Al-Waqi'ah. Mari kembali kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'ah nasional kita, Ananda Ahyani Zakiani. Kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Mas Reza senang banget ya mau punya anak. Iya, ketika ada seorang ayah atau seorang ibu Mas Reza yang turun dari tempat tidurnya untuk melayani anak-anaknya, entah mengambilkan minum, entah mengganti popoknya atau pampersnya. Turunnya seorang ayah atau seorang ibu dari tempat tidur dicatat di hadapan Allah seperti dia melakukan ibadah haji dan umrah. Untuk itu nanti tidak perlu Rena aja, Mak Rena aja. Jadi kita saling bergegas, siapa yang pengen dapat ibadah haji dan umrah berarti kita saling berlomba untuk segera melayani anak-anak kita. Masya Allah. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur dari keluarga, maka akan disampaikan kata sambutan oleh yang terhormat Bapak Priyadi Bekti Nosanto SEMBE. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda tercinta Ibu Estawinasih dan keluarga besar, kepada yang terhormat Bapak Yulianto dan keluarga besar, kepada yang terhormat ibu-ibu kelompok pengajian Asifah, yang terhormat Bapak dan Ibu, kakak-kakak, serta adik-adik sekalian. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan segala ucap puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya atas perkenannya lah kita semua dapat berkumpul di acara memperingati 1 tahun wafatnya ayah kami tercinta Bapak Ismaun Sumedi Wikno Sumarto. Dan juga pada kesempatan ini kita bersyukur dapat berkumpul untuk merayakan usia 7 bulan kehamilan keponakan kami, Renata Eka Nindya Angga Dewi. Puji syukur juga kami hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih kami telah diberi kebersamaan dengan Bapak Sumedi Wikno Sumarto hingga tutup usianya di usia 93 tahun kurang 2 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan dan ibadahnya, dan semoga doa-doa yang kita lantunkan selama ini bagi pengampunan dosanya telah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau saat ini sudah senang dan tenang berada di surganya. Dan untuk Nindi, semoga Allah selalu menjaga janin dan ibunya dalam keadaan sehat selalu hingga akhir lahir nanti, hingga lahirnya nanti. Dan juga bayi kelak menjadi anak yang berguna bagi ayah bundanya, bermanfaat bagi masyarakat dan bagi dirinya sendiri. Dan bagi keturunan Bapak Sumedi Wikno Sumarto, anak cucu serta cicitnya, serta sanak saudara, juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan dunianya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandang zikir Asmaul Husna dengan nada sika.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dengan posisi sudah bersujud kepada Allah. Ibu Siti Aminah terkagum, Ibu Siti Aminah menangis, Ibu Siti Aminah bersyukur ketika menyaksikan jari-jari tangan Rasulullah ini memancarkan cahaya yang begitu indah. Tetapi manusia biasa terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal. Apakah karena faktor kedinginan? Bukan hanya itu. Allah menuliskan bekal kepada setiap manusia yang terlahir tanpa terkecuali. Yaitu pada telapak tangan kita yang sebelah kanan Allah tuliskan angka Arab, angka 18. Dan pada telapak tangan kiri kita Allah tuliskan angka Arab, angka 81. Jika dijumlah maka menjadi 99. Betapa indahnya Allah menciptakan anatomi tubuh manusia. 10 jari ini kalau dirapatkan Kak Rena, Mas Reza, seperti ini. Dirapatkan seperti ini, Rasulullah kalau berdoa seperti ini, maka ini membentuk lafaz Allah. Jari jempol yang sebelah kanan huruf alif, jempol yang sebelah kiri adalah huruf kha. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Asmaul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Seraya kita angkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah penuh ikhlasan dan keridhaan. Semoga COVID-19 akan segera berakhir dari dunia ini dan kita semua yang hadir diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafiq, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami' ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mughith, ya Hasir, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Shahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qadil,
مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب. Semua ikut zikir la لا إله إلا الله يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Mas Reza sudah hafal Asmaul Husna? Insya Allah, tapi ragu ya kayaknya ya, nggak percaya ya. Mas Reza, kenapa Bu Jazimah bertanya nak? Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat yang sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah menyampaikan kabar, jika umatku hafal Asmaul Husna, ketika Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kalian, insya Allah kalian dalam keadaan husnul khotimah. Di masa pandemi COVID-19 ini kami membuktikan bahwa ternyata Al-Quran yang dibaca dengan benar, Al-Quran yang dibaca dengan tajwid dan makhraj yang benar, dengan suara, minimal terdengar suara kita ketika membaca zikir dan membaca Al-Quran, maka virus atau bakteri apapun akan mati seketika ketika mendengar bacaan Al-Quran dan zikir yang benar. Dari sekian ratus jamaah kami yang terkena COVID, yang kami ajak untuk berzikir dengan cara zikir la ilaha illallah tapi yang benar, alhamdulillah, lebih cepat sehat dibandingkan yang tidak berzikir dengan benar. Bagaimana caranya? Mas Reza, punten jamaah semuanya yang dirahmati Allah, izin kami share supaya ini tidak ada yang terkena COVID dan kita tidak stres karena COVID ini. Maka salah satu dari dalam untuk mencegah virus apapun adalah dengan zikir yang benar. Begini nak, kita tarik kepala kita, kemudian kita tundukkan, kita tengok ke kanan, kembali ke tengah dan ke kiri. La
ilaha illallah. Dari dasar hati yang paling dalam. Kalau dibaca dengan cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau cepat lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita akan bergerak seluruh tubuh kita dan keringat itu akan mengucur. Maka dari situ tidak akan pernah ada COVID atau virus apapun dalam tubuh kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, khatmil Quran 30 juz, tinggal beberapa ayat saja. Dan mari bersama-sama kita sempurnakan dengan membaca surah At-Takasur sampai dengan An-Nas. Izin kami tidak kasih buku Mbak Carlita, apakah ada buku panduannya? Bapak Ibu pegang atau tidak? Kalau tidak pegang buku panduan berarti kita baca bersama-sama dengan membaca At-Takasur sampai dengan surah An-Nas. Dan khatmil Quran 30 juz ini selain kita haturkan untuk Ananda, Renata dan Reza, juga kita hadiahkan untuk almarhum Bapak DRS Ismaun Sumedi Wiknyo Sumarto bin Said Wiknyo Sumarto. Semoga haul atau peringatan wafat beliau saat ini sudah berada di sisi Allah yang paling mulia. Khatmil Quran 30 juz ini akan menjadi syafaat bagi beliau dan kita semua yang hadir juga mendapatkan barokah dari Al-Quran 30 juz. Sekali lagi kita hadiahkan suratul Fatihah. Bapak Ibu boleh menyebutkan nama keluarga masing-masing yang telah tiada. Dan Fatihah yang kedua, Bapak Ibu boleh menyebutkan nama keluarga yang masih ada. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai nanti akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadarati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ilal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bahriha wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila al-marhum khususan ila al-marhum Bapak Ismaun Sumedi Wiknyo Sumarto bin Sayyid Wiknyo Sumarto wa khususan ila al-marhum keluarga besar fi hadhil majlisil mubarakah. Allahumma ya Allah. Ampuni segala kekhilafannya ya Allah. Terimalah segala amal baiknya. Tempatkan saat ini sudah berada di raudhah min riyadil jinanmu ya Rabb. Pulang ke rahmatullah, Engkau jadikan sebagai kekasihnya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waghfir lana wa lahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركة وشفاعة الفاتحة. sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بصير. اللهم احفظ ولدا ما دام في بطني. Allahumma ya Allah, kami mohon penjagaan, kami mohon kesempurnaan janin yang sedang dikandung oleh Dr. Renata Eka Nindya Anggadewi, putra atau putri dari Muhammad Reza Al-Faris. Jadikan seorang anak yang sempurna lahir batinnya, anak yang berakhlakul karimah, anak yang Engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya akan membawa kepada keselamatan, kehormatan dan kemuliaan di dunia sampai nanti di akhirat. Ya Allah, jadikan seorang anak yang nanti menjadi ulama besar, menjadi pemimpin bangsa ini yang arif dan bijaksana. Seorang anak yang nantinya akan menjadi pengikat rindu dan cinta keluarganya, yang akan menjadi doa dalam keluarganya, dan jangan pernah kau takdirkan sebagai fitnah dalam keluarganya dunia sampai nanti akhirat. Ya Allah, kami semua yang hadir titipkan kepada kami putra putri yang soleh dan solehah, lengkapi dengan rizki yang halal, yang thayyib dan barokah. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, Ananda Dr. Renata Eka Nindya Anggadewi selama dia mengandung sampai nanti terlahir, selamatkan dan beri kesabaran dan keikhlasan sehingga selamat ibu dan bayinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an وزين أخلاقنا مع القرآن وصحح أجسادنا وطول عمرنا بهداية القرآن وعلانية قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kita baca bersama-sama surah At-Takasur, akan dipandu oleh Ibu Hajah Atiqah. Ibu Hajah Atiqah ini adalah hafidh Quran 30 juz, juara nasional sampai 3 kali dengan artinya bahasa Indonesia, dengan artinya bahasa Arab. Semoga putra atau putri dari Kak Renata menjadi anak yang hafidh Al-Quran. Silakan Bu Atiqah, kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dari kejauhan kita saksikan calon ibu dan calon ayah juga sudah hafal surat-surat pendek begitu indah, luar biasa. Alhamdulillah. Tibalah saatnya Kak Renata dan Mas Reza. Kak Renata saat ini telah merasakan betapa beratnya seorang ibu dalam mengandung, menjaga sampai nanti terlahir. Perjuangan demi perjuangan, taruhannya adalah nyawa. Untuk itu Kak Renata dan Mas Reza berhadap-hadapan. Ya, agak miring sedikit posisinya. Posisi duduknya agak miring sedikit. Iya. Bukunya ditaruh saja, Nak. Di samping ditaruhnya. Lebih merapat. Dah, tangannya saling berpegang. Saling berpegang tangan. Ya, saling menguatkan. Saling memandang. Karena sebentar lagi istrimu Mas Reza akan berjuang bertaruh nyawa. Yaitu melahirkan, membesarkan putra atau putri yang sedang dikandungnya. Betapa bersyukur dan bahagianya kalian berdua. Karena tidak lama Allah telah mengamanahkan kepada kalian berdua. Di luar sana banyak sekali puluhan tahun bahkan menanti kehadiran sang buah hati. Hari ini sebagai ungkapan rasa syukur.
segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada Ananda berdua. Jika beberapa bulan ini Kak Renata menjadi seorang istri pendamping dari Mas Reza, mungkin pernah ada kesalahpahaman, mungkin ada tutur kata yang saling menyakiti dan membuat tersinggung. Betapa indahnya ketika seorang istri mengungkapkan rasa cinta dan syukurnya karena Allah telah mengamanahkan buah hati. Perjuangan yang sebentar lagi akan dilalui oleh Kak Renata. Doakan. Di sini juga ada Mama. Pintu kesuksesanmu ada, Papa. Pintu keberkahanmu masih ada pada kedua orang tuamu. Untuk itu, bagaimana kira-kira rasanya seorang mama dalam mengandung dan membesarkan putra-putrinya? Kami silakan Kak Renata untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan sayangnya terlebih dahulu kepada Mas Reza. Nanti Mas Reza akan menyambut dengan penuh cinta dan kasih sayang serta doa dan perjuangan mendampingi Kak Renata dalam melahirkan. Silakan anakku. Abang, terima kasih udah menemani melalui hari-hari yang ya kadang naik kadang turun. Terima kasih udah mengerti, membantu selama aku hamil. Terima kasih udah berusaha menjadi suami yang baik. Semoga abang bisa jadi suami yang bertanggung jawab, jadi ayah yang sayang sama dedenya nanti. Tetap jadi abang yang sekarang dan lebih baik lagi. Amin. Ya, buat Nindi, terima kasih udah jadi istri yang selalu support, udah jadi istri yang ya pokoknya segalanya lah yang bisa ngerti aku lagi sedih, lagi senang, lagi susah, pokoknya semuanya. Makasih juga udah kuat buat ngandung anak kita. Semoga lancar sampai hari kelahiran, bisa lahir sehat, kamunya juga sehat, bisa jadi anak yang membanggakan buat kita berdua, buat bangsa negara, jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, dan yang paling penting sama aku terus. Udah. Dipeluk dan dicium. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Betapa bahagianya orang tua menyaksikan ketulusan cinta yang begitu indah yang dirasakan oleh putra-putrinya. Untuk itu, terlebih dahulu Kak Nindi dan Mas Reza datang menghampiri Mama Mediana, ucapkan terima kasih dan doa kepada Mama serta yang diwakili oleh Om. Ya Kak Nindi, mohon restu kepada Mama dulu.
sama ya datang berdua agar persalinannya nanti diberikan kelancaran, agar diberikan kemudahan. Betapa indahnya. Ya, salim saja nak. Iya. Terima kasih Mama. Nindi saat ini baru merasakan. Kita iringi dengan Umi. Doakan kami dalam berjuang melahirkan putra atau putri kami. Diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih Mama. Terima kasih atas segala doa dan support. Nindi, mohon doa restunya Mama. Dalam perjuangan nanti diberikan kekuatan, kesabaran. Dan semoga cucu dari Mama dan Papa akan terlahir dengan selamat. Terima kasih atas segala perjuangannya selama ini. Terima kasih atas supportnya selama ini. Doa yang tidak terkalahkan, yang menyampaikan kami segera diberikan oleh Allah amanah berupa sang putra atau putri yang sedang dikandung oleh istriku tercinta. Terima kasih ya Allah, Engkau zat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Jagalah putra putri kami sampai nanti terlahir cucu kami, anak kami. Selamat ibu dan bayinya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, izin kami akan berada di sini supaya semuanya bisa terlihat dengan kami. Biasanya dipanggil Kak Nindi ya, kalau di keluarga. Kalau di luar banyak yang memanggil dengan Kak Renata. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semua ya yang hadir di sini? Semoga sampai nanti pulang kembali ke kediaman masing-masing dalam keadaan sehat. Tidak ada virus atau bakteri yang ikut ke dalam rumah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, mohon izin kepada para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh yang hadir. Ini bukan tausiah tapi sekedar sharing ilmu untuk Kak Nindi dan Mas Reza. Semoga bermanfaat anakku. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kehamilan seorang anak akan menjadi penentu anak itu selamat atau tidaknya menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dalam kandungan seorang ibu berusia 4 bulan atau 120 hari Kak Nindi. Ada apa di usia 120 hari atau 4 bulan? Allah akan meniupkan ruh kepada sang janin, kemudian Allah akan bernegosiasi. Tentang apa? Tentang hidup dan kehidupan. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kepada sang janin adalah, mau usia berapa tahun wahai hambaku di dunia ini? Ada iklan lewat? Maka sang janin akan menjawab Karina. Apa bedanya usia dan umur? Kalau usia itu sebatas hanya di dunia. Tapi kalau umur, orang itu sudah meninggal masih tetap dikenang. Seperti almarhum ayahanda kita hari ini. Nah ini perbedaannya. Maka dari itu, yang kedua Allah akan bertanya, wahai hambaku, engkau mau kehidupan di dunia seperti apa dengan rizki yang bagaimana? Akan ditanya oleh Allah. Jodohmu pun yang mana dan siapa? Ditanya oleh Allah. Lantas matimu, akhir hayatmu seperti apa? Juga ditanya oleh Allah. Maka dari itu, seluruh hidup dan kehidupan manusia sesungguhnya telah kita saksikan ketika kita berada dalam kandungan seorang ibu, mulai dari procot, cenger, ngek sampai masuk ke dalam liang lahat, sudah kita saksikan semua.
Termasuk waktu pengajian pengantin kemarin yang tidak seperti ini dan kita waktu itu kita sampaikan nanti kita ulang Kak Nindi. Dan alhamdulillah Allah kabulkan, yaitu di acara Mitoni atau 7 bulanan ini. Seluruh slide itu telah kita saksikan semua, maka kadang-kadang ada kalanya kita bertemu dengan seseorang sepertinya kita sudah kenal ya. Iya, karena di dalam dunia ruh sudah kita pernah bertemu, di dunia ruh sudah kita pernah berjumpa. Maka dari itu perlunya kita berdoa ketika anak kita sedang dalam kandungan atau kita sedang mengandung, maka yang harus dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah dengan doa. Karena doa dapat merubah segala takdir yang telah Allah berikan. Lantas bagaimana Bu Jazima dengan anak kita Renata ini yang usianya sudah 7 bulan. Tentu semua tentang hidup dan kehidupannya telah ditentukan oleh Allah. Masih ada ayat berikutnya anakku. Yaitu surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Dan pada ayat ke-11 Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini menjawab nak. Kita manusia diciptakan oleh Allah, sesungguhnya diutuslah para malaikat bergantian untuk menjaga manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Kalau kebiasaan orang Jawa, anaknya hamil Bu, biasanya dipakein bengle, ditaruh di sebelah sini. Dipakein peniti, ditaruh di sebelah sini. Nanti gunting kecil ditaruh di bawah bantal. Begitu ya Bunda Mediana? Masih ada adat seperti itu? Ini juga tidak beralasan. Ini sangat beralasan. Sebab apa? Memang ada bangsa jin yang telah diberikan izin oleh Allah untuk mengganggu dan menggoda orang yang hamil dan anak yang berusia sebelum 2 tahun. Namanya Ummu Sibyan. Makanya kalau orang tua kita, kalau sore-sore maghrib-maghrib jangan di luar nak. Tutup pintunya. Karena kita sesungguhnya suruh zikir, kita sudah waktunya membaca Al-Quran, sudah waktunya kita melakukan sholat. Jin yang bernama Ummu Sibyan ini memang dia akan mencari orang yang hamil. Kalau dia bisa masuk ke dalam perut atau pori-pori tubuh kita. Sekali tendang cedit, udah keguguran. Allah menciptakan hambanya tidak pernah gagal produk Bu. Kalau ada anak yang terlahir karena cacat adalah kesalahan kita sendiri. Nah ini adalah salah satu, bukan berarti kita nakut-nakutin tetapi waspada. Kita hanya takut kepada Allah, kalau jin itu adalah ciptaan Allah maka kita tidak boleh takut. Maka dari itu bagaimana cara kita mengcover supaya kita terselamatkan, maka jangan maghrib-maghrib keluar rumah. Sebaiknya memang untuk berzikir. Ajarkan kepada anakmu, nah sebentar lagi kumandang adzan akan tiba. Kita sholat bersama-sama berjamaah dengan anak kita. Papa yang akan memimpin jadi imam. Dari sekarang, bahkan dari sudah mulai terdengar bahwa positif, maka sudah harus diajak komunikasi. Dan ajarkan terus bacaan Al-Quran. Maka dia dalam pembentukan otak, dalam pembentukan tulang akan diantarkan dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi anak yang baik, anak yang hamilul Quran, anak yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah, pentingnya mendidik anak. Hari ini saya yakin yang hadir ini adalah keluarga besar dari almarhum Bapak, panggilannya Eyang ya,
dari Eyang yang telah mendahului kita. Insya Allah yang hadir ini, dan saya sangat setuju kalau ada keluarga yang memperingati haul Bapak Ibu. Betapa pentingnya doa dari seorang keluarga kepada orang yang telah tiada. Kak Rena, ajarkan kepada anakmu untuk membaca Al-Quran. Karena ketika nanti kita sudah tiada, anak-anak inilah yang akan terus menjadi sumber doa. Dan bacaan Al-Quran adalah yang tertinggi. Yang tertinggi asupan gizi doa kepada orang yang sudah tiada adalah doa. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, anakku. Nabi Musa alaihi salam bersama para sahabat sedang berjalan mau menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba di pertengahan jalan terdengar ada suara seorang lelaki setengah baya yang meminta tolong berteriak-teriak. Nabi Musa bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau mendengar suara teriakan seorang lelaki yang meminta tolong kepadaku?" Apa jawab para sahabat? "Sungguh aku tidak mendengarnya, wahai Nabi Musa. Tolong engkau cari, apakah ada makam di antara kita ini?" Dicari pun tidak ada. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian Nabi Musa lewat di tempat yang sama. Sengaja ingin mendengarkan suara yang saat itu meminta tolong kepada Nabi Musa. Tetapi tidak terdengar kembali teriakan meminta tolong dari seorang lelaki setengah baya. Yang terdengar adalah suara Allah, "Wahai nabiku, apakah engkau sengaja ingin mendengarkan suara yang saat itu meminta tolong kepadamu?" Ya. Lantas kenapa saat ini tidak ada suara itu lagi? Suara siapa itu ya Allah? Itu adalah suara seorang ayah. Itu adalah suara seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Dia pergi meninggalkan anak dan istrinya hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku siang dan malam. Tapi aku tidak ridho. Karena dia mempunyai kewajiban terhadap anak dan istrinya untuk menafkahi dan mendidik. Tetapi dia egois hanya untuk mencari ridhoku. Maka dari itu aku tidak berikan ridho kepadanya. Selama dia meninggal aku siksa di alam kuburnya. Lantas kenapa saat ini sudah tidak terdengar kembali? Kata Nabi Musa. Ketahuilah wahai nabiku. Anak muda yang setengah baya ini mempunyai istri yang salihah. Anak satu-satunya diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran. Dan saat ini anak ini baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Umatku, hambaku yang mengakui aku sang pencipta, yang Rahman dan yang Rahim. Maka aku malu jika menyiksa orang tuanya karena anaknya telah diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran. Masya Allah, nak. Apalagi kalau sampai keturunan dari kalian salah satu aja wariskan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi hamilul Quran. Masya Allah, jaminan untuk orang tuanya. Sebuah istana yang indah, bahkan anak itu bisa mensyafaati 7 keluarganya. Anakku, dari sekarang katakan kepadanya, "Nak, nanti jadi yang hafal Al-Quran ya sayangnya." Bu Jazimah ketika mempunyai anak yang pertama bercita-cita mempunyai anak yang hafal Al-Quran 10 tahun. Allah jawab, 10 tahun hafal Al-Quran. Alhamdulillah, betapa nikmatnya, betapa indahnya. Orang tuanya saja mempunyai anak yang hafal Al-Quran, begitu nikmat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah, Karenata, Mas Reza. Kalau kita menjadi orang tua yang arif dan bijaksana, ajarkan tentang akhlakul karimah. Karena bangsa Indonesia ini sesungguhnya sedang terpuruk akhlak anak-anak bangsa. Betapa tidak, cara
berkomunikasi di media sosial terburuk se-Asia Tenggara. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia tidak berakhlak karena apa? Dia banyak yang menjauh dari Al-Quran. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai ayah dan ibu, dan kita wajib menyampaikan kepada anak-anak kita. Sepertinya sangat sepele, tapi ini berbahaya Bapak Ibu. Ruh orang yang soleh dan solihah, yang tidak mempunyai kesalahan sesama manusia, bisa terbang dalam hitungan 1 detik 300.000 kilometer. Jadi kalau kita mempunyai orang tua atau keluarga yang meninggal di Baitullah, di Makkah atau mungkin di Madinah, kecil mereka akan datang menghampiri dan silaturahim melihat keluarganya. Karena 1 detik bisa terbang 300.000 kilometer. Tetapi bagi orang yang masih mempunyai kesalahan sesama manusia, yang masih mempunyai hutang sesama manusia, tidak bisa terbang. Dia hanya 2 kali 1 alias mentok di kuburan, gak bisa kemana-mana. Maka dari itu, kalau kita pernah berkomentar yang negatif di sosial media, ikut nimbrung berkomentar yang negatif di sosial media, atau kita memang yang menjadi sumber untuk orang bergosip atau bernegatif thinking, maka kita akan bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah berbuat negatif kepada kita. Berat loh Bu, berat banget. Maka dari itu kalau ada kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, jangan pernah kita buat status yang baik-baik saja. Alhamdulillah ya, nanti nama anaknya siapa sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa berdiri, boleh. Tapi kalau kita bilang, sebelah hari ini nyebelin istriku, mama sama papa tuh support jantung, bahkan sedih, betul ya Bunda kalau sampai begitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak seperti itu ya Bunda, anak-anak kita. Bapak Ibu, inilah pentingnya dan beratnya kita harus meminta maaf kepada orang yang membaca tentang status yang buruk itu, seperti kita membuang kapas dari atas pesawat. Contoh dari Bali sampai Jakarta, kapas 1 karung kita buang, seperti itulah kita harus mengambil dan memungut kapas itu. Seperti itulah kita harus meminta maaf kepada orang yang telah membaca status yang sifatnya adalah negatif. Dan ini adalah tanggung jawabnya dunia akhirat. Terakhir, karena ketika nanti terlahir, Mas Reza tidak boleh dicuekin. Anakmu terlahir, Mas Reza tetap Mas Reza, suami yang nomor 1. Ketika anak terlahir Mas Reza, Kak Renata juga tidak boleh dicuekin. Tetap kalau biasanya pengantin baru waktu itu sudah kita pesan harus sering-sering digendong, begitu kan? Sekarang jangan, karena nanti jatuh takutnya. Nanti kalau sudah lahir, seperti Ibu Fatimah sedang berkaca. Kalau orang Arab itu kan biasanya agak gemuk-gemuk ya Bu. Siapapun kalau habis melahirkan itu kan pasti gemuk. Ibu Fatimah ketika berkaca badannya agak gemuk, agak sedih. Mukanya agak kurang bahagia. Rasulullah melihat, berbisik kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, tolong kabarkan kepada istrimu. Meskipun badannya sudah mulai melar, jangan pernah galau karena aku akan tetap menggendongmu. Kenapa ya Rasul? Kalau ada seorang suami menggendong istrinya, pahala suami seberat badan istrinya. Jadi nanti kalau sudah mulai agak gemuk-gemuk tidak masalah. Dan insya Allah kita akan terus selalu mesra meskipun ada anak yang telah terlahir dari kita dan akan menjadi pengikat rindu dan cinta kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terakhir, إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60
ألف ملك. Jika ada seorang hamba Allah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, maka dihadiri oleh 60.000 malaikat. Siapa yang berdoa, siapa yang memohon saat dibacakan doa khatmil Quran, tidak ditolak oleh Allah dan sangat makbul. Ada di sini yang belum menikah? Ada? Insya Allah tahun depan atau tahun ini mendapatkan jodoh dan menikah. Nanti pengajiannya sama Asyifa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lak wa baraka alaik. Wa jama'a bainakum fi khair. Kita tutup dengan doa dan kita sama-sama memohon kepada Allah. Juga Bapak Ibu silahkan untuk memohon doa sesuai harapan dan keinginan masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai' wa antal akhirina falaysa ba'daka syai' wa antal alimun ala kulli syai'in alim wa antal qadirun ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil rahmata wal maghfirah. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karumati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma hafadh walada madama fi batni Dr. Renata Eka Nindya Angga Dewi, janin atau anak dari Muhammad Reza Al-Faris. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama wala alama tawwil umurana wassahi ajsadana waqdi hajatana. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih dan penyayang, Engkau zat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Jagalah kehamilan Ananda Renata, istri dari Ananda Reza, sampai nanti terlahir selamat ibu dan bayinya. Sempurnakan lahir batinnya ya Allah, sempurnakan akhlaknya menuju akhlakul karimah. Ya ilahana, lengkapi hidupnya nantinya dengan ilmu yang manfaat dan barokah, dengan ilmu yang didapatkannya menjadi orang yang mulia. Ya Allah, jadikan tali pengikat rindu dan cinta dalam kehidupan keluarga besarnya, menjadi anak yang soleh atau yang solehah, yang kelak menjadi doa dalam keluarganya. Jangan pernah kau takdirkan sebagai fitnah dalam keluarganya. Allahumma ya Allah, kami hari ini juga memperingati haul orang tua kami tercinta yang tersayang, Bapak Dr. Andes Ismaun Sumedi Wignyo Sumarto bin Sayyid Wignyo Sumarto. 1 tahun kepergian beliau ya Allah, jadikan saat ini sudah berada di sisimu yang paling mulia dengan syafaat barakah Al-Quran. Ampuni segala kekhilafannya, terimalah segala amal baiknya ya Rabb, tempatkan di radhah min riyadil jinan seluruh keluarganya, anak cucu, mantu, cicit dan buyutnya menjadi orang-orang yang solehin, orang-orang yang solehat, orang yang bahagia, selamat dunia sampai nanti akhirat. Jauhkan kami semua yang hadir ya Allah dari segala bala dan musibah. Jauhkan kami dari segala penyakit atau virus apapun, terutama COVID-19 akan segera berakhir dari kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal
alamin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Demikian rangkaian doa memperingati 7 bulan rasa syukur atau mitoni dalam rangka untuk menjemput dan menyambut kehadiran sang buah hati serta memperingati haul atau peringatan meninggalnya Bapak DRS Ismaun Sumedi Wignyo Sumarto bin Said Wignyo Sumarto. Kami dari tim Sholawat Ashifa menghaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.